mungkin teman-teman sing delok mungkin saya mikir, duo gambreng ki nang dene bareng terus enggak tol. Dia itu punya circle sendiri, aku punya circle sendiri. Sing ketika kita nggak lagi butuh apa-apa, gak bakal ngubungi dia. Jadi aku ngubungin dia tuh kemungkinannya loro. Nek gak ngejob ya transfer. Jadi isinya kita tuh media kita di WhatsApp itu transferan. Dek sama sing entuk job. Tapi ada keinginan untuk siaran di platform digital. Mudah-mudahan tahun depan tol. Kita lagi nyiapin konsep baru sih. Mantep lah. Mudah-mudahan lah. Ya, Ini tayangnya 2026 kebetulan tadi. jadi wis kelewat. 10 tahun kas lah. Tadi wis liwat. Nanti kene wis nggak konten. Brand Duo Gambreng, kalian yang memang membentuk, kalian yang memang dari awal menciptakan brand ini sampai dipatenkan juga ya, sampai dihakikan juga ya. Terus habis itu kalian event-event off air pun juga pakai brand Duo Gambreng ini ya. Nama Duo Gambreng. Sering orderan bareng juga nggak? Kayak misalnya orang-orang Duo Gambreng wis gitu. Iya, Pak. Apa? Acara konser gitu-gitu atau apa? Macam-macam. Jadi Duo Gambrengnya kan kita pakai mulai dari 11 tahun kita siaran itu. Setelah kita tandem, kita declare kalau nama duo kita adalah Duo Gambreng. Nah, semenjak itu juga sambil siaran sambil jalan event off air kayak gitu. Jadi macam-macam sih, mulai dari event musik, mari ngono. Lebih seringnya apa? Weddingan Pun iya, Pak. Weddingan enak yo, lanang-lanang yo. Enak Pak, weddingan lanang-lanang. Tapi bayarannya saya kan kon lah. Yo. Yo. Kerjaan utama aku. Iya, tapi kita malah ngerasa panennya weddingan itu malah baru-baru ini. Jadi siklusnya kan dewasa, Pak. Iya, pendengar kita yang dulu itu pun juga klien-klien pun kan juga ngerasa kayak wis lebih cocok sama wajah-wajah kita sekarang toh. Iya, Pak. Biyen kan kene awak dhewe sik nom-nom. Terus bareng ngono sih wedding gak puantes. Gak trusted iki ngono. Memang kayak ngono sih siklusnya. Berarti wedding lu ya kayak saiki. Wedding beberapa Corporate. Padahal style kalian kan misalnya style kalian ini kan terdengar sangat rame, fun gitu kan. Iya, Pak, tapi casual sih, kita lebih ke casual sih. Kak sing terlalu ruame, heboh sing duandan apa semua. Enggak sing ngono yo. Untuk event-event off air enggak sing ngono yo. Iya, Pak. Enake Duo Gambrengku, Pak. Maksudnya kita karena terbiasa 11 tahun itu kata dalam tempurung ya, maksudnya SOP dan lain sebagainya. Akhirnya kita akan menyesuaikan, Pak. Mau corporate mau yang seperti apa, pembawaannya seperti apa bisa gitu. Mas mau yang formal banget bisa, semi formal bisa. Iya, Pak. Angel ya pasti. Angel, Pak. Cuman ya wis. Dan enaknya kalau wedding, Pak, begitu dia hire Duo Gambreng, berarti dia udah tahu acaranya mau di gimana. Ya, stylenya udah tahu seperti apa. Udah tahu. Dan enak ya itu gitu. biasanya by history. Maksudnya kayak aku dulu itu cerita-cerita ngono kan klien wedding ngono. Kenapa pakai Duo Gambreng itu karena dulu zaman pacaran itu dia dengerin kita. Terus gak duwe duwe. Pas cerita-cerita dengerin kita terus si ceweknya minta besok kalau kita nikah MC pakai Duo Gambreng ya kayak gitu-gitu. Dari pas Ya wedding dreamnya mereka. Dari radio lo ya. Dari radio ya. Dari radio. Sangat berkesan sekali ya. Apa mana tapi saiki kan kondisinya radio mulai banyak yang gulung tikar juga ya, menyedihkan juga ya. Iya, Ya bisa dibilang, tapi ya masih ada yang struggling sih. Masih ada yang struggling. Menurut kalian tetap akan survive nggak radio? Harusnya ya, tapi ya nggak tahu berita suntik mati dan lain sebagainya. Apa rek? enggak kan rencananya kan ada kalau nggak salah sih agenda untuk FM-nya kan mau Digitalkan. mau digitalin kayak gitu. Loh kalian sebenarnya kan bisa masih siaran lagi toh di kayak misal di platform digital kayak di TikTok kayak di apa? Bisa toh. Makanya itu kita tuh ngerencanain itu masalahnya kalau sama Brian terutama tol ya. Itu kalau mau bikin kreatif itu nggak bisa, kamu cuman hulunya doang. Harus hulu ke lengkap. hilir A sampai Z. Hati-hati Pak, suwe Pak, gak tahu. Iya gak ada ya ini pada ujungnya kita. Tapi sekalinya jadi tol. Enak. Wah, harus kepikir semua tol. Cuman pada saat eksekusinya biasanya aku yang nge-lead. Tapi ada keinginan untuk siaran di platform digital. Mudah-mudahan tahun depan tol. Kita lagi nyiapin konsep baru sih. Mantep lah. Mudah-mudahan lah. Ya, Ini tayangnya 2026 kebetulan tadi. jadi wis kelewat. 10 tahun kas lah. Tadi wis liwat. Nanti kene wis nggak konten. Mas Dwi kok kayak happy banget ya. Kena diinjak-injak. Jalan dijelok KPK. Belum pernah dipanggil. Tapi kalian merasa
lebih laku kalau berdua atau sendiri-sendiri? Gak juga, karena sekarang klien tuh permintaan makin banyak. Ada beberapa klien tuh Ya, corporate terutama dewe-dewe lah, ya pasti nggak apa-apa. iya nggak apa-apa, pasti maunya dipartnerin sama cewek kayak gitu. Iya, Dan iya, kita iya. juga mengiyakan, Iya, maksudnya karena kan ini rezeki juga ya, jadi lebih sering tandem sama cewek juga. Kayak Tapi gitu kalau dapat misal katakanlah Brian yang dapat ngono. Duitnya kamu bagi ke Danin nggak? Iya dong. Lebih ke, aku menafkahi istrinya Mas Dani. Iya dong, kamu kan tahu. Aduh, kalau gitu kan aku ngasih uang belanja. Tapi paling enak dodolan do gambreng toh. Loh, karena kan sudah paten nih, udah PT. Berarti kan uangnya masuk tengah dong. Enggak, kalau selama itu bukan Aku nggak ngerti. Apa aku mengorek keuangan Nggak mereka apa-apa. sih. Kita lebih ke ini sih Pak. Jadi kalau yang BT itu SE itu 2 gambreng. Kayak gitu. Jadi kita punya tim juga kan. Nah, timnya ini juga bisa dipakai kalau misal 2 gambreng jalan, Off air. 2 gambreng sendiri-sendiri juga bisa dia kayak gitu. Selama pokoknya kita saling menghidupi lah kayak ngomong. Kayak gitu. Jadi berjalan dengan natural aja lah. Gimana cara kalian memaintain brand Duo Gambreng ini sekarang kalau udah nggak di radio? Ya apa ya? Kita masih jalan reguleran event off air. Off air. Ada reguleran di kafe. Regulerin kafe apa? Nah, oke. Apa sih Pak? Gambreng show. Gambreng show. Gambreng show. Kita punya gambreng show. Show di belakang. Di mana Pak? Kafe Di mana? Matchbox. Matchbox. Matchbox Jalan Jawa. Opak Sekarang di Opak. Iya. Lawas banget ya. Jalan Jawa nih orang lawas nih. Iya, Di Cok, Matchbox. lu wali Cok. Bukannya sebelah iki gak ono ya? Apa itu? Ya Matchbox di Jalan Jawa gak ono ya? Nggak ada. Pindah ke Itu udah Opak. jadi payakumbuh itu. Iya, apa ya kumbu? Padang buaya iku nek sebelah iku ono gak salah. Hah? Masa? Masa ada di Isi Payakumbuh. itu. Iya. Oke, di Matchbox Opak hari apa dan ngapain? Hari Kamis. Hari Setiap Kamis. Setiap Kamis. Jam 8 malam sampai jam setengah 12. Ngapain, Mbak? Ndagel, Iya, ngomongin nge-hire orang. Terus Jadi Konsepnya gimana konsepnya konsepnya? dulu itu kita ngobrol sama Mas Kotiong. Iya, ngerti. Itu dia pengen ada satu kafe yang punya konsep nggak band-bandan. Heeh. Dulu kan Matchbox juga jadi pusatnya teman-teman open mic stand up stand Iya, up, stand up comedy. belajar dari beberapa pengalaman, dia pengen bikin konsep kafe itu yang ya lebih nge-maintain tamu-tamu doang. kayak Oke. gitu. Ngancani. Ngancani. Nah, jadi kita di hire itu awalnya kita bikin gambreng FM. FM. Wih, Jadi waktu Gambreng FM itu kayak kita bikin Matchbox itu ala-ala radio. Oke. Mereka bisa request lagu, kita Kirim puterin, salam. kirim salam, kayak ngono. Seiring berjalannya waktu, wah ini wes kudu radio mana konsepnya, tapi lebih Iya, kayak show. show. Kayak gitu. Karena di situ nanti kita juga bisa nge-games, kita Karaokean. iso curhat-curhatan, iso ada di part like misalnya lagi sepi kafe ini, iku kene nonton film kayak ngono-ngono. Jadi activity-nya wakeh, tapi kita yang ngelit. sudah jalan berapa lama ini? Udah 2 tahun. 2 tahun. Berarti Kamis kemarin baru aja show ini? Iya. Kemarin hari kalau Kamis. Kamis kemarin libur karena Libur ada ya, nobar. nobar. Oh, tapi setiap Kamis? Setiap Kamis. Wih, baru tahu loh ada acara kayak gitu ya? Iya, Maksudnya dan itu kayaknya baru pertama ini. di Surabaya kayak gitu. Sempet bikin si Dono sempet bikin kan? Iya, tapi stand up. Podcast. Iya, modelnya sebenarnya kayak ngobrol-ngobrol juga tol. Iya iya, oh Live iya, podcast live apa ya? podcast, Iya, live live podcast. podcast. Kafe-kafe Sekarang kan sering live podcast juga, tapi ini kan show ya. Show. Show. Kayak dari kalian sendiri Jadi untuk karena Mas Danin kelebihannya bisa nyanyi, akhirnya dia ngelit karaoke juga. Ah. Karaoke-nya yos dari meja-meja ngono nyanyi Iya. pakai YouTube, sesimpel itu. Tapi ya kita kan dulu punya goals ya, tiap mau bikin apa-apa ngono, goalsnya apa? Goalsnya sampai ada orang repeat datang buat ngelihat Gambreng Show ngono. Dan Masih akhirnya komis ada. tok, ya gak apa-apa. Komis tok. Dan beberapa orang-orang di Matchbox gue teko kayak ndelo, kayak guyon. kayak- gimana cara kalian memaintain mereka? Yang itu Iki kalau wangel iki. Tapi kalau konsep kita tol, gak angel lah sini lah. Susah cok orang tiap kita mau
mulai aja Lu mesti sambat. tamunya gak ono Karena kadang-kadang. kan dia harus membaca Iya, tamu iya. kan. Kalau kamu di radio kan Lu kalian nggak ada kayak grup WA atau Nggak ada, Telegram nggak yang ada. Nggak ada tol. punya Jadi banyak teman, maksudnya banyak pendengar-pendengar dulu gitu. buat broadcastnya ya. ada. Iya, kayak buat broadcast atau buat istilahnya kayak member lah. Kita masalahnya nggak pernah tol bikin Instagram nggak pernah. Sampai akhirnya kita bikin itu cuma buat ngefollow orang. Goals kita, ojo sampai ono sing ngefollow kita tapi malah following kita yang banyak. Malah kita balik kayak gitu, gunanya untuk itu, untuk yang mereka datang. Jadi langsung kita tampilin Instagramnya, Di banyak roasting, activity apa di segala roasting macam, kayak gitu-gitu. Maintainnya sebenarnya dulu awal kali mau bikin acara itu, karena dulu aku barengan sama Starlight itu kan, ternyata nggak cuma musik yang bikin mereka stay, tapi harus involving mereka Iya, iya, iya. ke dalam musik kita gitu kan. Dan itu wangel pada saat Gambreng Show lebih gampang tol. Jadi harus involving mereka. Misal kayak contoh paling gampang wis karaokean wis, ayo mbak, suaramu enak iki, kayak gitu-gitu toh. Jadi habis itu Instagramnya ditampilin. Iya, iya, iya. Ya, tapi semacam tricky sih kalau yang Ini di kafe. konsep kayak gini iki siapa sing mikir? Kalian berdua. Jadi waktu itu Kotiong pengen sesuatu yang berbeda. Nah, kita akhirnya bikinin proposal, kita Iya, bikin kalian berdua ini. Gila, Pak, konsepnya kreatif banget. kayak gitu dibikin. Kayak membuat sesuatu yang belum ada loh itu sebelumnya kan ya. Tapi cukup tricky juga sih karena tamu itu kan kita nggak bisa tahu yang datang Iya, itu tahu. akan siapa. Ya, iya. Ono wong teko nang matchbox cuman buat meeting, buat nggak mau diganggu apa segala macam. Jadi kita kayak ngebaca situasi ngono. Iya, tahu. Oh, nggak usah diganggu Pak, nggak usah terlalu banyak di mention, nggak usah terlalu ini. Ketok Jadi kok kita- barrier atau akeh. Wah, Wah, ini stres iki. Ada yang masalah iki. Kayak kita kok ambek selingkuhannya ngono. Wah, iki waya di entek-entekno kayak ngono. Ono? Jadi kayak sering. Wake. Jadi buat yang doyan selingkuh mainlah ke matchbox. Jangan gitu dong. Lah enggak apa-apa toh. Ya kan family friendly juga matchbox. Iya, ono keluarga bisa kayak ngono-ngono. Jadi kayak ya seru lah. Tapi hal apa yang membuat kalian berdua itu misalnya kalau ngomongin sesuatu sensitif lah, atau mungkin kalian bersinggungan, pokoknya aku gak bakalan ngomong ini ke partnerku. Ono nggak? Atau gak ono? Atau pernah kalian gegeran karena apa wis ngono misalnya? Enggak, hampir enggak ada. Cuman kadang-kadang aku pas wae mulai kan om aku Sidoarjo ya perjalanan ngono mikir jangkrik koyo aku kebablasan ngono. Aku ke WA Pak sepurane ya Pak, misal goyananku kenemenan gitu. Kayak guyu-guyu wah apa enggak. Ya udah kayak hampir enggak ada batas sih karena maksudnya karena kita tahu segimana guyonan gini ya wis nggak ada yang Guyon, asli dimasukin hati guyon. kayak gitu sih. Enggak koyo iki lho tol. Kamu mikirnya do Gambreng itu, nah iki sing sering mungkin teman-teman sing delok mungkin saya mikir, do Gambreng ki nang dene bareng terus. Enggak tol. Dia tuh punya circle sendiri, aku punya circle sendiri. Sing ketika kita nggak lagi butuh apa-apa, gak bakal ngubungi dia. Jadi aku ngubungin dia tuh kemungkinan loro. Nek gak ngejob ya transfer. Jadi isinya kita tuh media kita di WhatsApp itu transferan, dek sama sing entuk no job. Selebihnya itu kita nggak pernah kayak Pak ayo Pak nongkrong nang kene, nang Goodman iki yo gak bakal Pak moro-moro kene nyangkruk berdua nggak bakal. Ya itu mungkin bisa jadi tips juga ya, karena maksudnya kayak kita akhirnya menyimpan sisi personal masing-masing. Iya. Tapi cukup tahu. Profesional aja artinya. Tapi malah nek dari aku pribadi ya nggak tahu Brian apa. Ketika berjumpa, maksudnya terus nggak tiap hari ngobrol, begitu kita ngobrol itu banyak yang aku tahu, banyak yang aku dengar dari Brian. Aku pun, iki aku yang iki Pak kayak gini. Jadi bener-bener kayak apa Pak ya? Sekalinya ketemu gak ada waktu buat ngobrolin orang lain lah. Iya, Pak. Ngobrolin wis cerita kehidupan kita Iya, masing-masing. jadi kau ngerti arek iki ngene, kau ngerti penyiar iki sekarang Pak. Seru sama kita sendiri. Iya, itu lebih positif. Artinya kan Mudah-mudahan lah, daripada Pak, ngobrolin orang lain kan nggak penting. Iya bisa jadi. Berbagi ide dan segala macam ngono ya. Lebih produktif istilahnya. Mungkin kebentuk karena berawal dari siaran ya kan. Maksudnya berawal dari dunia siaran, kebentuknya kayak ngono. Ya duit lah yang mempersatukan kita. Kalau kalian nggak berpartner, sebutkan penyiar yang sekiranya cocok berpartner dengan kalian. Terus apa ya? Kan pengen Nek aku jujur Pak, aku mending siaran dhewe Pak. lebih nyaman siaran. Iya. Aku udah nggak pernah berpartner sama cewek juga. Aku ujung-ujungnya aku ya sing ngomong Pak. Maksudnya, waduh, capek lah Pak. Tapi Sebenarnya aku solo. kalau di nggak usah ngomong di belakang panggung atau di belakang mic ya, tapi secara on airnya, kalau nggak sama Brian atau sama
Danin ya kamu mau sama siapa gitu. Kalau kadang-kadang ini ngerasa kalau partneran ambek wedok, ambek partneran ambek sopo ngono, capeknya itu di belakang siaran kan atau di belakang panggungnya tuh. Tapi kalau ketika waktu performnya gitu kan kadang ono enggak? Aduh, belum kepikiran aku. Jujur. Kalau aku Brian mungkin. Aku sih Mas Iman mungkin ya. Klik FM lagi. Baik Pas kawan. lagi klik Keinginan apa? klik Baik kawan. Iman. Idola aku iku. Siapa ya? Gak kepikiran bisa sih Pak. Gak kepikiran ya? Gak kepikiran bisa. Karena waktu kita keluar dari Gen itu kan sebetulnya kan kita bukan di hijack yang karena ada tawaran gede terus akhirnya kita pindah, enggak. Karena kita itu sebetulnya keluar dari Gen itu keadaan yang mengharuskan kita tiba-tiba dipecah loh. Dua Gambreng dipecah. Siapa yang mecah? Ya ada, maksudnya ya nggak tahu tapi kita Terus kamu kayak agak nggak setuju kan? bukan, maksudnya Dengan keputusan itu. ketika Mas Danin akhirnya jalan sendiri, terus aku back office kan, aku waktu itu jadi apa ya Pak? Oh integration. Jadi aku di Pasraya untuk nggak siaran tapi handle Gen FM di belakang di back office-nya. Tak takoki, ya Pak siaran dewean. Wah loro kabeh Pak ngene. Terus apa iki Dua Gambreng ngono. Ada nggak radio lain yang mau nerima Dua Gambreng? Nah kita aku cari-cari info. Si almarhum Mas Rudi Mahendra itu yang ngasih aku info, coba di BS Pak gini akhirnya kita ngobrol komunikasi jadilah kayak gitu. Tahun berapa ya Pak? Tapi nggak terlalu semudah itu ceritanya. Iya kan kita persimpel ya kan karena banyak unsur yang nanti senggol-senggol gitu. Tapi kita tuh pernah ditawari di tahun 2015 ya Pak? Apa tahun berapa tuh Pak? Ada konsultan radio dari Jakarta nanya mau nge-hijack kita. Dijadiin agen asuransi. Dijadiin iya waktu itu. Lesson melbu mek aku tau. Sekarang yang dilakuin sama dia jangan gitu. Kamu sekarang jual asuransi? Iya, Asuransi apa? Prudential kalau mau ikut. Sudah. Enggak maksudnya kita dulu pernah di hijack waktu zaman nasionalis banget ya. Iya, patriotik itu. Kena Dua Gambreng mau nggak siaran minta berapa kita ACC ngono. Iya, Waktu zaman Nielsen lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Itu darah kita lagi hijau ya. Iya. Gen FM banget. Tapi kene wis gak iso lah, kene Gen FM banget. Maksudnya kita mempertahankan itu. Aduh. Jakarta. Konsultan Jakarta lagi nge-handle Radio Surabaya. Kalian nggak ada rencana keinginan untuk waktu itu pindah Jakarta? Enggak. Karena yo itu dodolannya kene kan lokal, Pak. Maksudnya boso-boso Jawa. Tapi gue sempet ya kan. Cuman sempet Pak ada gambaran iku terus Pindah nanti Jakarta nih. keluarga ya apa yo? Ya wis kita sebulan sekali pulang. Waduh. Soro. Kamu kan pernah kan tuh? Iya perasaannya. Iya, ya betul. Apa? Stay Jakarta? Gak, aku nggak ya? tahu stay Jakarta. Oh, enggak ya? Nggak pernah stay Jakarta. Ya mek ngocap-ngocap toh. Yo, lek ono kerjaan tok baru lek ono kerjaan ngapain yun? Bingung. Kita mikirnya sih, wah kayaknya enggak deh karena maksudnya Tapi ya betul kesibukan saya berarti. Aku saiki kesibukan ya ngene-ngene iki podcast golek kesibukan aja kan kesibukan asli. kalau misal Kita kok no. Kalian kalau misalnya mau siaran pengen bikin program apa yang belum kecapaian di radio ya? apa ya? Ada nggak? Capek semua ya? Enggak sih, tapi aku sih punya Apa tuh? niche yang aku pengen sih, Pak. Apa? Yes, program bapak-bapak. Iya. Program bapak-bapak. Pokoknya bapak-bapak. Entah itu calon, jadi pendengarnya, ya akhirnya segmennya calon bapak-bapak, calon suami mau menikah. Sama bapak-bapak muda. Sekarang udah bapak muda meskipun belum. Berarti pembahasannya seputar rumah tangga bapak-bapak ngono-ngono ya. Iya, Pak. Karena ternyata, kamu ngerti lah, scroll timeline gitu ternyata cowok-cowok itu memiliki kesusahan sendiri kan. Iya. Ini cerita nang sopo ya. Sebenarnya kita dulu udah bikin sama Memasukkan YouTube unsur juga. itu di siaran kalian waktu Bukan, itu. bahkan kita bikin YouTube-nya, YouTube podcast. juga podcast, YouTube podcast ngono namanya Para Papa. Heeh. Api rek jeneng rek. Yo nggak berjalan karena waktu itu ya itu tadi kura-kura dalam tempurung, kayak nggak bolehin ada konten lain selain siaran kayak gitu. Oh, karena ada keterikatan dengan instansi ya yang akhirnya nggak bisa kalian di luar itu nggak bisa. Harus sih. Ya tapi kebijakan lah. Setiap instansi punya kebijakan masing-masing dan sekarang kalian sudah bebas kayaknya lebih bisa mengaplikasikannya secara liar sekarang iya toh? Bener. Akan lebih liar lah. Per tahun depan ya akan ada konten sendiri ya. Ya mudah-mudahan. Apa di aplikasi apa YouTube kayak atau di Tinder kita Tinder. Tinder. Ada Grindr bukan Grindr. Dan Bumble. Bumble cuk, kok Bumble? Bumble. Bumble cuk. Iya Bumble. Iya, kok Bumble. Kok pengen tuwek ya.
Kalau kalian ngasih ada orang-orang yang masih pengen jadi penyiar, menurut kalian worth it nggak sekarang? Worth it lah. Asalkan Dicoba ada aja. pekerjaan lainnya. Aku dicoba aja toh. Karena kan berkaca dari kalian berangkat kita sama-sama semua lah ya, maksudnya dari siaran terus akhirnya membuka jalan yang lain-lain Iya. juga. Betul. Menurut kalian gimana kalau di era sekarang ini? Worth it lah. Masih cukup seru kok. Cuman ya gitu loh. Maksudnya jangan berpangku di. Maksudnya ya kamu harus ada pijakan lain di luar siaran. Karena kan like siaran kan waktumu otomatis banyak di tempat lain juga kan. Kayak gitu. Nah, kudu dimanfaatkan bisa. Jujur Pak, dulu di Gen FM kita tuh kayak ngerasa ada ayem karena memang betul-betul Nyaman itu, senyaman itu. Kita nggak kepikiran lama, makanya kita tercukupi lah istilahnya. Iya, yo. betul. Oke, Makanya Pak. Makanya itu reimbursemu gaji reimburse ada sendiri, asuransi ada sendiri. Dari pemerintah otomatis harus melalui BPJS. Harusnya bisa lah ya radio-radio lain lah ya. Tapi kan itu kan radio besar Pak dari Jakarta tapi harusnya kan. bisa, Harusnya di yang tidak hanya sekedar mementingkan bisnis lah ya istilahnya. Iya itu toh. dia. Harusnya iso sih. Kalau misalnya ada radio lagi tiba-tiba kepikiran, wah reuni penyiar-penyiar zaman dulu, kan kita mau mungkin ya Seru ya? siaran. Bakal seru. Nggak Pak. dibayar, nggak apa-apa. Cuman yo seminggu pisan naik. Oke, terima kasih. Kita nanti akan ajak satu episode lagi Siap. buat nge-games. Asik. Gas.